Yo, selamat datang kembali. Di video kali ini, saya akan membahas manga One Piece chapter 1019, yang dimana Oda Sensei memberi judul pada manga ini dengan Triceracopter. Baiklah, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Pada halaman pertama dari chapter 1019 ini, diperlihatkan pertarungan antara Queen dan Sanji, yang dimana Queen yang sudah berubah dengan mode hybridnya. Dengan mode cyborgnya, Queen melepaskan serangan laser bertubi-tubi ke arah Sanji. Namun, serangannya tidak mengenai Sanji sama sekali. Dan pada pertarungan ini, Sanji masih belum menggunakan Steel Blade Germa Triple Six-nya. Mungkin, jika Sanji sudah menggunakan Steel Blade-nya, itu akan menjadi pertarungan teknologi modern. Dan ini akan membuat pertarungan semakin menarik lagi. Masih di lantai pertunjukan, di situ terlihat Zoro yang masih dibalut dengan perban, yang dimana Dr. Migaya dan asistennya berusaha memberikan suntikan untuk Zoro. Namun, dengan perban yang berlapis-lapis, jarum suntik yang membuat Zoro kaget dengan ukuran yang lumayan besar itu tidak mampu untuk menembus karena saking tebalnya balutan perban itu. Alhasil, mereka harus melepaskan perbannya terlebih dahulu. Sekarang kita beralih ke lautan Wano, tepatnya ke Polar Tank milik bajak laut Hati, yang dimana mereka berhasil mengeluarkan air dari perut Luffy, dan mereka pun kebingungan untuk memberikan obat kepada Luffy. Mereka pun berdebat apakah obatnya dituangkan ke tenggorokannya Luffy atau disuntikan. Luffy pun telah sadar bukannya obat yang dia minta, tapi dia malah berteriak daging, karena obat bagi Luffy selepas bertarung hanya dengan makan yang banyak untuk memulihkan tubuhnya kembali. Kita lanjutkan ceritanya. Kita kembali lagi ke Onigashima, tepatnya di Gunung Tengkorak, Menara Otak Kanan. Di situ terlihat para headliners yang sudah dijinakan oleh Otama sedang menyerang anak buah Kaido, sambil mengatakan kepada Franky agar dia tetap fokus kepada Sasaki saja. Franky pun terkejut. Dia pikir bahwa mereka anak buah Sasaki, tapi ternyata mereka sudah menjadi sekutunya. Sasaki yang sudah berubah dengan mode hybridnya, dia mulai menyerang kembali dengan pedangnya yang bernama Karakuri Rasento. Ini, bila pedangnya dibuatnya berputar, seperti layaknya Matabor. Dan juga, Sasaki pun terbang layaknya helikopter dengan memutar mahkota tulang yang ada di lehernya. Hal itu pun membuat Franky terkejut sambil mengatakan, "Aku tidak tahu kalau dinosaurus bisa terbang." Sasaki pun langsung menyerang Franky dengan serangan yang dia namakan Triceracopter, dilanjutkan dengan pedangnya yang berputar. Lalu Franky pun menangkis serangan pedangnya dengan pedang prankennya. Gerakan Sasaki pun bertambah cepat berkat bantuan baling-balingnya itu. Sasaki pun menyerang lagi dengan serangan barunya yang dia namakan Tricera Bullet. Serangannya begitu kuat sehingga mengenai peluncur roket yang ada di bahu kiri Franky hingga sampai meledak. Franky pun menyerang balik Sasaki dengan General Suplex ke arah perutnya, sehingga membuat Sasaki terlempar ke tanah. Dan pada saat itulah Franky menyadari kalau perutnya adalah titik lemah dari Sasaki. Lalu Franky pun mengeluarkan Franken Sword-nya dan menyerang Sasaki dengan Victory V-Flash-nya. Namun, serangannya tidak dapat mengenainya. Sasaki pun menyerang balik dan terjadilah benturan antara pedang Sasaki dan Franken Sword-nya Franky. Namun apa yang terjadi? Franken Sword-nya Franky dibuat patah oleh Sasaki. Franky pun dibuat terdesak oleh Sasaki. Lalu Sasaki pun menyerang Franky dengan serangan Tricera Magnum-nya dan menyebabkan Franky tersungkur ke tanah. Dan pada saat itulah Franky melihat celah kalau perut dari Sasaki terlihat. Franky langsung menyerang balik Sasaki dengan Radical Beam-nya dan mengenai perut Sasaki. Sasaki pun langsung terjatuh ke tanah dan mulutnya mengeluarkan darah. Alhasil, pertandingan antara Franky dan Sasaki dimenangkan oleh Franky. Lanjut cerita. Sekarang kita beralih ke atap Gunung Tengkorak, yang dimana di situ masih terlihat pertempuran antara anak dan ayah, yaitu Kaido dan Yamato. Dan di situ terlihat Kaido mengatakan seolah-olah dia tidak rela kalau Yamato memakan buah iblis yang sudah susah payah dia dapatkan. Dan Yamato pun menyauti perkataan Kaido dengan mengatakan, "Dulu aku memakannya cuma karena aku lapar.
Dan di sini juga Yamato mengatakan bahwa dia mencoba membunuh Kaido, tapi dia selalu kalah. Dan hal inilah yang membuat dia bertambah kuat. Dan sekarang kita berada di akhir halaman dari chapter ini. Di sini Yamato memperlihatkan wujud hibridnya di depan Kaido dengan perubahan bentuk seperti telinganya yang meruncing dan giginya bertaring, dan juga tubuhnya yang mengeluarkan asap di siku dan di lututnya. Dan di sini kita masih belum tahu pasti jenis dan nama buah iblis yang dimakan oleh Yamato. Tapi kalau dari bentuknya, jenis buah iblis yang dimakan oleh Yamato berjenis buah iblis mythical zoan. Tapi banyak yang berasumsi bahwa mode hybrid dari Yamato ini menggambarkan dari hewan mitologi Jepang, yaitu Kilin. Kilin adalah nama makhluk mitologi Tiongkok. Menurut mitos, Kilin sendiri dikisahkan selalu muncul bersama dengan datangnya orang yang bijak. Apakah orang bijak yang dimaksud di sini adalah Luffy ataukah Oden? Ya sudahlah, itulah akhir dari chapter kali ini. Terima kasih sudah menonton dan tunggu episode selanjutnya.